Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Raihan Alaroyan, ada Rasya Putra, Muhammad Faitul, dan Nardwi Astomo dan Atalah. Kelompok kami membahas manajemen bisnis spot coffee, pengambilan keputusan untuk peningkatan kepuasan pelanggan menggunakan 7 langkah Gibson. Dilanjut lanjut ke bawah, scroll. Ya, benar. Latar belakang industri kuliner meningkat pesat di Indonesia. Persaingan tinggi menuntut inovasi dan kualitas pelayanan. Spot Cafe juga mengalami penurunan pelanggan akibat pelayanan, harga, dan rasa produk. Latar belakang selanjutnya, faktor eksternal, banyak kafe baru di sekitarnya. Lalu manajemen perlu keputusan strategis untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Rumusan masalah. Satu, apa penyebab utama penurunan pelanggan? Dua, faktor internal dan eksternal, apa yang memengaruhi kepuasan? Tiga, alternatif kepuasan terbaik. Empat, bagaimana penerapan model Gibson? Tujuan penelitian. Satu, tujuan umum. Menganalisis pengambilan keputusan manajerial di spot cafe. Tujuan khusus, yaitu ada identifikasi masalah utama, analisis faktor internal dan eksternal, menyusun alternatif keputusan, menerapkan model 7 langkah Gibson. Oh, itu. Manfaat. Bagi mahasiswa, itu manfaatnya itu dapat melatih kemampuan analisis dan penerapan teori. Bagi usaha itu bisa menjadi referensi pengambilan keputusan untuk peningkatan layanan, dan bagi akademik bisa menjadi bahan evaluasi pembelajaran. Problem statement dan tujuan keputusan. Spot Cafe mengalami penurunan pelanggan dari bulan Januari sampai Juli 2023. 50% tidak puas pelayanan, 40% tidak puas harga, 40% tidak puas kualitas. Tujuan, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan perbaikan layanan, harga, dan produk. Untuk konteks data, pelayanan, karyawan kurang tanggap, harga lebih tinggi dari pesaing, produk rasa tidak konsisten, pesaing banyak kafe baru. Alternatif dan kriteria. Pelatihan karyawan, biaya sedang, dampak tinggi. Penyesuaian harga, biaya rendah, dampak sedang. Standarisasi resep, biaya sedang, dampak tinggi. Model 7 langkah Gibson. Satu, identifikasi masalah. Dua, kumpulkan data. Tiga, kembangkan alternatif. Empat, evaluasi alternatif. Lima, pilih alternatif terbaik. Enam, implementasi. Tujuh, monitoring dan umpan balik. Evaluasi alternatif. Pelatihan dan standarisasi punya dampak besar. Penyesuaian harga bisa dibantu jangka pendek tapi turunkan margin. Kombinasi A1 dan A3 sama dengan strategi optimal. Implementasi. Pelatihan layanan pelanggan tiap 3 bulan, SOP resep dan kontrol rasa produk, survei kepuasan dan rapat evaluasi rutin. Indikator dan kontrol. KPI, DSI 80%, waktu penyajian 10 menit, keluhan rasa kurang dari 5%, retensi pelanggan
kurang lebih 70%, service score 85 sampai 100%. Risiko dan mitigasi. Satu, adaptasi karyawan lambat, pendampingan dan reward, margin turun, strategi bundling, biaya naik, gunakan in-house training, pengawasan lemah, tim kontrol kualitas. Hasil survei nilai CSI 74,93%. Puas tapi belum sangat puas. Atribut prioritas perbaikan pelayanan dan rasa produk. Harga sedikit lebih tinggi. Hasil dan pembahasan. Model Gibson bantu manajemen berpikir sistematis. Kombinasi pelatihan dan standarisasi terbukti paling efektif. Target CSI naik ke kurang lebih 80%, keluhan 5%, waktu penyajian 10 menit. Kesimpulan, masalah utama pelayanan, harga produk, solusi terbaik, pelatihan, plus standarisasi resep. Efektif untuk tingkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing. Saran, pelatihan rutin, pengawasan kualitas bahan dan rasa, peninjauan harga plus promosi loyalitas, sistem evaluasi digital, QR survei, inovasi menu dan kerja sama delivery online. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.